Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, dengarkanlah Dia. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 9 ayat 28 sampai 36 dan di dalam ayat 34 berkata demikian. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendengarkan adalah sesuatu yang sangat menentukan. Ada banyak masalah seringkali terjadi hanya karena orang tidak mau mendengarkan, dan ada banyak persoalan tidak dapat diselesaikan hanya karena tidak ada yang mau mendengar. Tetapi jika kita mau mendengar dan mendengar yang benar, maka ada banyak hal yang bisa kita selesaikan. Kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang mengalami hal-hal dahsyat dan luar biasa, tetapi juga siap menghadapi tantangan dan pergumulan, karena kita tahu bahwa Kristus yang memberikan kekuatan dan kemenangan. Dalam peristiwa yang dahsyat dan luar biasa, yaitu saat Allah menyatakan kemuliaannya, maka Petrus tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, kita bangun 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Elia, satu untuk Musa." Dengan kata lain, Petrus ingin berkata, biarlah kita tetap di sini. Masa bodoh dengan tanggung jawab kita. Masa bodoh dengan yang lain, yang penting kita tetap ada dalam kemuliaan ini. Tetapi tiba-tiba ada suara dari surga yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus mendengarkan dia? Karena dia memiliki rahasia untuk hidup berkemenangan. Rahasia hidup berkemenangan hanya dimiliki oleh Kristus sendiri. Kristus sendirilah yang mengetahui bagaimana kita dapat mengalami hidup yang berkemenangan. Mengapa Yesus sendiri yang mengetahui rahasia hidup berkemenangan? Karena Yesus pernah menjadi sama dengan manusia. Yesus tanggalkan kemuliaannya. Dia pernah dicobai tetapi dia tidak pernah berbuat dosa dan dia mengalami kemenangan. Yang kedua, mengapa kita harus mendengarkan dia? Karena dia mempunyai rahasia untuk meraih mujizat. Ada saatnya sepertinya kita sudah berbuat yang terbaik dalam hidup kita, tetapi segala sesuatunya tertutup. Tidak ada jalan keluarnya lagi, dan pada saat itu kita benar-benar membutuhkan mujizat. Mujizat adalah sesuatu yang secara akal manusia sudah tidak mungkin, tetapi Allah dengan kuasanya dan kemampuannya melakukan sesuatu yang dahsyat. Itulah mujizat. Ketika kita berpikir bahwa segala sesuatunya tidak mungkin, bisa terjadi, memang itu tidak akan terjadi. Tetapi ketika kita memandang kepada kemuliaan Kristus, maka kita akan tahu bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan yang ketiga, mengapa kita harus mendengarkan dia? Karena dia mempunyai rahasia jalan ke surga. Agama mengajarkan bagaimana manusia hidup baik, bagaimana manusia beramal dan beribadah dengan baik supaya bisa masuk ke surga. Tetapi di dalam Kristus, mengapa hanya dia yang perlu kita dengarkan? Karena hanya di dalam dia ada rahasia hidup yang berkemenangan. Ada rahasia untuk kita meraih mujizat dan ada rahasia jalan untuk menuju ke surga. Karena itu Yesus berkata, "Di luar aku, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa." Dan Alkitab dengan tegas berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa selamat, kecuali di dalam nama Yesus. Berarti, Yesus adalah jaminan yang pasti untuk kita masuk ke surga. Mengapa Yesus adalah jaminan kita untuk masuk ke surga? Karena dia berasal dari surga dan dia sendiri saat ini berada di surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tetapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Hanya Yesus yang menyediakan surga untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Dia akan datang menjemput kita dan membawa kita masuk ke tempat di mana Dia berada. Karena itu, dengarkanlah Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini yang sungguh luar biasa memberkati setiap kami. Karena sesungguhnya Engkaulah Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah seperti Engkau. Karena itu sungguh kami bersyukur, kami bangga menjadi milik kepunyaan-Mu. Tuhan, sebagaimana firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, kami mau belajar mendengar suara Tuhan. Kami mau belajar, Tuhan, memiliki hati yang peka akan Engkau. Sehingga saat kami mendengar suara-Mu, kami memiliki rahasia untuk hidup berkemenangan. Saat kami mau mendengar suara Tuhan, kami mendapatkan rahasia untuk meraih mujizat. Bahkan kami memiliki pengetahuan untuk kami menuju ke surga, tempat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami orang yang percaya. Terima kasih buat firman-Mu, buat tuntunan-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.